Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin, kaum muslimat jamaah Fardhu Maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pendengar setia Radio Markas 88,0 FM, Radio PPL Suara Kampar 103,8 FM, dan pemirsa yang menyaksikan live streaming kajian Masjid Al-Ihsan melalui Facebook Masjid Al-Ihsan Markas Islami Kabupaten Kampar. Malam ini kajian kita adalah Tablik Akbar An-Nadwah. Insyaallah kita bersama Abuya Haji Masriyadi Hasan LCM Syah. Dan sebagaimana biasanya Tablik Akbar An-Nadwah kita bagi menjadi dua sesi. Sesi pertama penyampaian Tablik Akbar sampai Isya. Kemudian ba'da Isya kita lanjutkan 15 menit penyampaian Tablik Akbar dan tanya jawab 15 menit selanjutnya. Baiklah, langsung saja kita simak dan ikuti bersama kajian Tablik Akbar kita. Kepada Abuya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji serta syukur sama-sama kita sampaikan kepada Allah Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya, memanjangkan usia kita, serta memberi kita kesempatan hadir pada malam ini. Mudah-mudahan setiap langkah kita bernilai ibadah yang akan menambah lebih dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jemaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita dipanggil dalam azan, maka sesungguhnya ada dua panggilan yang selalu seiring. Pertama, panggilan untuk melaksanakan salat. Dan yang kedua, panggilan untuk menang. Panggilan untuk melaksanakan salat seperti yang kita ketahui, hayya 'alas shalah. Maknanya marilah kita salat. Sedangkan panggilan untuk menang, hayya 'alal falah, marilah kita menang. Nah, kita sering berbincang tentang hal-hal yang berkaitan dengan salatnya, namun kita jarang berbincang tentang hal menangnya. Padahal antara salat dan menang
itu selalu diiringi, selalu disebut secara beriringan. Insya Allah malam ini kita akan membahas soal menangnya itu. Mudah-mudahan nanti dapat kita ambil manfaatnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita review ke belakang ketika terjadi pemilihan presiden dulu tahun 2019. Ada 4 kandidat. 1 Pak Jokowi bersama Ma'ruf Amin, itu 2. Dan 2-nya lagi ada Pak Prabowo dengan Sandiaga Uno. Yang 3 pertama itu tidak terlalu menarik. Kenapa begitu? Pak Jokowi sudah biasa, dia presiden sebelumnya. Kemudian Kiai Ma'ruf Amin sudah sering kita dengar fatwanya. Prabowo sudah 3 kali mencalonkan jadi presiden. Yang menarik itu justru yang paling ujung, Sandiaga Uno. Kenapa beliau begitu menarik? Bukan soal beliau mencalonkan presiden, wakil presiden itu yang membuatnya menarik, tapi orang selalu bertanya, orangnya masih muda, kaya raya, konon duitnya sampai 7 triliun. Itu kalau 7 triliun dikucurkannya saja 20 miliar ke markas Islami ini kan selesai kita itu sudah. Bisa kita makan kambing 1 bulan penuh itu, tak habis-habis. Orangnya masih muda, kaya raya. Nah, ketika ditanya kepada beliau, apa sebab engkau bisa sesukses ini? Apakah karena memang manajemennya bagus, atau mungkin profesionalismenya di dalam berdagang? Beliau tidak menjawab itu. Tapi yang justru beliau katakan adalah, keadaan ini, kata beliau, semakin membaik setelah saya mengamalkan sholat duha setiap hari. Dalam perasaan beliau dulu mencari proyek itu beliau, tapi setelah beliau sholat duha diamalkan terus-menerus, proyek yang datang kepada beliau. Jadi beliau menyebutkan bahwa sholat itu membawa efek yang sangat besar kepada bisnis. Maka teringat kita kata-kata ajakan al-falah tadi itu, hayya alal falah. Dan hadirin yang dimuliakan, itu bukan pertama kali kesuksesan diraih berkaitan dengan sholat. Kalau kita lihat perjuangan Nabi, 28 kali beliau berperang, 27 itu menang, 1 cuman yang kalah. Kekalahan itu pun bukan dengan kekalahan strategi, tapi kekalahan karena indisipliner. Ada anggota tidak disiplin. Sedangkan yang 27 kali itu menang. Nah, menangnya ini dari mana? Ada keterkaitannya dengan salat, karena Nabi setiap kali beliau akan memulai peperangan, beliau selalu mulai dari salat. Salat dulu berjamaah, kemudian beliau menyampaikan amanah, baru diserahkan bendera peperangan itu kepada komandan-komandannya. Itu biasanya setelah melaksanakan salat. Karena itu beliau suruh, bila engkau perlu salat, ingat ketika kita akan ke Mekah, salat 2 rakaat sebelum berjalan. Pulang dari Mekah, salat 2 rakaat lagi sebelum sampai. Artinya semua kehidupan ini diajarkan Nabi bagaimana supaya dimulai dari salat. Karena salat itu mengantarkan kita kepada kemenangan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu kita bertanya, bagaimana salat itu bisa membuat orang menjadi menang dan sukses itu? Ada satu ayat di dalam Al-Quran itu berbunyi begini, Hafidhu ala salawati was salatil wusta. Itu dalam surah Al-Baqarah, kalau tidak salah ayat 238. Nanti silahkan dilihat, kalau ternyata berbeda dengan yang saya sebut, yang di Al-Quran itu yang betul, yang saya sebut ini yang salah. Hafidhu
ala salawati was salatil wusta. Peliharalah salatmu dan salat wusta. Salat wusta itu oleh ulama tafsir mereka mengatakan maksudnya adalah salat asar. Yang menariknya kata-kata hafizu itu di dalam bahasa Arab, ibu bapak, kalau kalimat itu dilakukan oleh satu orang tanpa ada pembalasan, itu biasanya diungkapkan dalam bentuk yang pendek, hafadha. Tapi kalau hafizu, itu artinya, kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, seorang ahli tafsir, dia bermakna mustarak. Ada yang buat dan ada yang membalas. Umpamanya kalau saya pukul Pak Haji ini, darabtuhu, aku pukul dia, kalimatnya pendek, itu artinya cuman saya yang memukulnya, beliau tidak melawan. Tapi kalau ada kalimat panjangnya di situ, saya memukulnya, dia juga mukul saya, artinya ada perbuatan dua-duanya. Nah, dalam salat, kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, Allah menyebutkan hafizu, peliharalah. Kata beliau, jika orang memelihara salat, maka salat itu akan memeliharanya. Artinya timbal baliknya ada, peliharalah salatmu, maka salat itu akan menjaga dirimu. Mulai dari penjagaan inilah, ibu bapak, kesuksesan itu akan diraih oleh orang-orang yang senantiasa menjaga ibadah salatnya. Hadirin, bagaimana caranya dan bagaimana korelasi sukses itu dengan salat yang dilakukan dengan baik? Pertama, sukses orang yang menjaga salat itu dari segi barokah harta benda. Orang yang selalu salat, harta bendanya barokah. Jika dia orang kaya, maka kekayaannya itu barokah. Barokah itu bukan artinya melimpah-limpah, tidak. Tapi barokah itu membawa kebaikan. Karena tidak semua kaya ini membawa kebaikan. Ada juga kaya itu membawa penderitaan. Tetapi orang yang salatnya terjaga dengan baik, jika Allah titipkan kepadanya harta benda yang banyak, maka harta benda itu akan membawa barokah kepadanya. Tidak sedikit orang kita lihat sekarang ini sukses namun takwa. Itu bukan analisa, ibu bapak, tetapi pengalaman. Silahkan kita berjalan di muka bumi ini, lihat orang yang salat. Kalau salatnya terjaga dengan baik, sementara dia orang kaya, pasti barokah harta bendanya. Itu memang sudah dijamin oleh Allah seperti itu. Karena dalam Al-Quran Allah bilang begini, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas samaa'i wal ardh. Kalau sekiranya penduduk satu negeri itu beriman dan bertakwa, maka pasti Allah turunkan untuk mereka barokah dari langit, hujan cukup dari bumi. Artinya dari semua arah keberkahan itu akan datang kepada orang-orang yang menjaga amal ibadahnya dengan baik. Dan andai kata dia miskin, atau mungkin kehidupannya sederhana, sederhana itu juga berkah. Hidupnya tenang, walaupun gajinya kecil, tapi masih sempat ya makan siang di tapak lapan belakang ini 3 kali seminggu. Orang lain mungkin menunggu gajian dulu, dia tidak. Dia masih bisa bersama dengan anaknya, masih bisa bersama dengan istrinya. Berapa banyak orang yang memiliki harta benda yang banyak, tapi mereka tak punya waktu, walaupun cuma untuk bercandaria dengan keluarganya. Itu artinya keberkahan harta benda itu tidak didapat. Nah, melalui salat Allah jamin barakah yang akan Allah titipkan di dalam harta benda itu akan didapatkan oleh orang-orang yang melaksanakan ibadah salat itu. Kemudian yang kedua, suksesnya orang yang menjaga salat itu melalui pribadi yang baik. Dalam hidup ini, ibu bapak, yang sering dan selalu mengantarkan kita kepada sukses itu pribadi baik. Karena pribadi baik itu disukai. Dalam
hal salat Allah sebutkan inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau perbuatan keji sudah tidak lagi dilakukan, perbuatan mungkar juga sudah tidak lagi dibuat, yang tersisa apa? Yang baik-baik. Dalam hidup kita ini, orang baik itu lebih mendapat peluang berbanding orang yang kurang baik, sekalipun dia pintar. Ini tak tahu ini kalau kita tanya sampai tidak ini suaranya. Kalau datang calon menantu kita, satu pintar tapi kurang baik, yang satu lagi baik tapi kurang pintar, kita pilih yang mana? Aja. Yang pintar lagi baik. Saya juga setuju kalau itu. Semua orang pasti milih yang pintar dan baik. Tapi kalau harus memilih di antara dua, yang pintar atau yang baik, maka kita pasti akan memilih orang yang baik. Menteri sosial kita yang sebelum ini itu pintar apa baik? Menteri sosial sebelum Bu Risma ini itu pintar apa baik? Saya rasa pintar. Saya tidak mengatakan yang jelek Bapak Ibu ya. Jangan tuduh saya, jangan katakan saya Ustadz ngomongnya kok buruk. Enggak buruk. Saya cuma mengatakan apakah dia itu pintar atau baik? Pintar. Nah, dalam kehidupan kita, orang baik itu selalu mendapat prioritas. Di jalan ini akan banyak sekali poster-poster calon-calon anggota DPR. Dan semuanya mengatakan dirinya memang pantas untuk itu. Di bawahnya ditulis berpengalaman, pendidikan, jujur, tajam, terpercaya. Itu mengalahkan iklan SCTP. Ngetop. Orang yang sudah pernah berbuat buruk, kalimatnya itu juga. Orang yang baik, kalimatnya itu juga. Tapi kita sudah terpatri dalam hidup, dalam diri kita. Hanya orang baik yang akan kita pilih. Karena orang baik itu yang bisa membuat jiwa kita lebih tenang. Nah, salat yang didirikan itu tujuannya adalah untuk menciptakan manusia baik. Karena itu kalau salat sudah didirikan dengan baik, kebaikan itu akan datang sendiri. Jadi orang yang sudah baik ini, dimanapun dia akan selalu sukses. Di kantor dia sukses, di pasar dia sukses, di masjid orang baik sukses, di ladang juga sukses. Bahkan ketika dia bekerja dengan orang lain. Kalau di kota sekarang, jika kita mau ke satu tempat lalu tidak ada kendaraan, kita bisa pakai Gojek atau Gokar, lalu ditelepon Gokar, nomornya sudah nampak. Begitu dibukakannya pintu, nampaklah sopirnya pakai songkok haji, ada pula jenggotnya 2-3 helai yang ditiup-tiup udara dari AC, melambai-lambai. Ada di atas dashboardnya Al-Quran, diputarnya Al-Quran di radionya. Masuk saja kita, itu sudah nyaman kita, aman. Mau berjalan jam berapapun aman. Apa sebab? Dia orang baik. Itu sudah pasti itu. Walaupun kita tidak tahu ini Al-Quran pernah dibaca atau tidak, atau cuma action saja. Karena banyak orang yang action, pegang Al-Quran tapi tak baca, pegang songkok tapi tak sholat, banyak. Tapi kita sudah nyaman. Kenapa? Dia dekat dengan agama. Dekat dengan agama saja itu sudah begitu senang. Apalagi kalau dia memang benar-benar melaksanakan ibadah. Berbeda kalau sekiranya sopirnya bertato, walaupun tatonya gambar bunga mawar. Bunga itu kan lambang kelembutan sebetulnya. Tapi kalau tato, mau bunga apapun tetap saja mengerikan. Begitu masuk kita sibuk dengan handphone, mencari nomor kira-kira kalau apa-apa yang terjadi siapa yang dihubunginya duluan. Begitu biasanya. Ketenangan itu akan diberikan oleh Allah melalui kepribadian yang baik. Sebab itu orang-orang yang salat itu pantas untuk didahulukan. Nanti bapak-bapak, ibu-ibu, kalau punya cari menantu yang baik-baik saja. Jangan cari menantu yang pintar tapi tidak baik. Itu berbahaya.
Ukuran baiknya bagaimana? Kita belum kenal Ustaz. Panggil ia ke rumah pas waktu sholat maghrib. Jangan suruh dia datang ketika makan siang. Panggil dia ke rumah waktu sholat maghrib. Sebelum sholat maghrib suruh dia datang. Mau diapain? Suruh dia jadi imam sholat maghrib. Kalau dia mampu menjadi imam sholat maghrib, lewatlah tuh ujian, lulus. Tapi kalau dia tidak mampu, walaupun keren, datang dengan mobil mewah, gaya bukan main, ketika sholat dia tak mampu baca dengan baik, jangan. Karena kalau sholatnya tidak selesai, pribadinya pasti tidak selesai. Kalau pribadinya tak selesai, sulit kita nanti dalam kehidupan kita. Karena antara kebaikan dengan pribadi baik itu, antara kebaikan dengan sholat itu adalah satu paket yang tak bisa dipisahkan. Kemudian yang ketiga, kemenangan orang yang menjaga sholat itu dari ketenangan jiwanya. Orang yang selalu menjaga sholatnya dengan baik, jiwanya tenang. Karena itu orang marah disuruh sholat, bukan disuruh pergi. Kalau kita beri nasihat orang sedang marah, biasanya sulit baginya menerima. Pak, sabar Pak, sabar. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, sabar-sabar apa pun loh, begitu katanya. Ini karena tidak kamu di posisi saya. Kalau kamu di posisi saya, kamu juga marah kan? Sering berkata begitu. Tapi kalau sholat disuruh, insya Allah hilanglah kemarahannya, tenang jiwanya. Karena nggak mungkin orang marah-marah dalam sholat itu. Bagaimana caranya marah-marah dalam sholat? Gigi rapat begitu, alhamdulillahirabbil alamin, nggak mungkin. Begitu takbir diangkat, Allahu Akbar, masih marah, dada rasa-rasanya penuh, kepala sakit, hidung kembang kempes, karena marah masih ada. Di rakaat yang pertama masih marah, rakaat yang kedua semakin lama sujudnya semakin hilang kemarahannya, dan nanti di sujud yang terakhir disitulah dia mengucapkan Astaghfirullahaladzim. Ini bukan berarti boleh Bapak Ibu, tapi disitulah dia akan mengucapkan kalimat-kalimat baik untuk meredakan kemarahan. Jadi orang yang sedang marah saja bisa tenang dengan sholat, apalagi orang yang bukan dalam kondisi marah. Maka karena itu setiap kali Nabi berhadapan dengan masalah, beliau tidak lari kemana-mana kecuali kepada sholat. Diperintahkannya sana Bilal, diajaknya Bilal, ya Bilal berdirilah, arihna bis salah, biarkan kita menjadi lapang dada, menjadi nyaman, menjadi tenang dengan ibadah salat itu. Dan memang Allah sudah katakan begitu hadirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, aqimis salah, dirikan salat li dzikri, supaya kalian ingat kepadaku. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub, tidakkah dengan mengingat Allah itu hati menjadi lebih tenang? Karena itu seberat apapun penderitaan, salat itu adalah obatnya. Karena disitulah kita mengadu kepada Allah tentang hal-hal yang kita rasa. Disitulah kita mencurahkan perasaan dan kata-kata. Ini berat ya Allah, ini berat. Hutang banyak contohnya. Penderitaan berat, mengadu kepada zat yang maha. Kalau kita sudah mengadu kepada zat yang maha, pertolongannya itu akan datang. Apalagi kalau kita melalui salatnya. Makanya katanya, idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, bilang inni qarib, aku sangat dekat, dekat sekali. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku dengar doanya. Tapi kata Allah, falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dengar dulu permintaanku, kabulkan dulu anjuranku, maka aku akan dengar pula keluhan-keluhan kalian. Karena itu orang beriman itu ibu bapak tidak pernah mati solusi di dalam kehidupannya, karena dia selalu menemukan jalan keluar dari setiap problematika yang dihadapinya. Ada seorang wanita hebat di dalam catatan sejarah yang ketenangan jiwanya luar biasa, namanya Khansa. Mungkin kita pernah mendengar nama ini. Ini nama yang cukup terkenal di dalam sejarah, catatan sejarah agama kita. Khansa. Siapa Khansa ini?
seorang wanita yang telah mengorbankan secara sukarela 4 orang putranya sekaligus dalam satu peperangan. Sebelumnya meninggal suaminya, dia tabah. Meninggal yang lainnya keluarga, dia tabah. Tapi pada waktu itu diminta 4 orang anak laki-lakinya untuk ikut perang. Setelah perang usai, semua orang menunggu yang dari perang ini dengan rasa rindu yang luar biasa. Maka anak-anak yang datang orang tuanya memeluk orang tuanya. Ada suami memeluk istrinya. Khansa ikut menunggu 4 anaknya yang pergi. Tapi ternyata setelah rombongan itu habis, beliau tidak melihat satu orang pun putranya kembali. Beliau sudah mulai curiga bahwa anak-anaknya wafat di medan perang itu sekaligus. Tak lama kemudian datanglah utusan menyampaikan kepada beliau bahwa anak beliau syahid ke-4-empatnya di peperangan itu. Kalau dalam ukuran normal kita, apa yang kita ucapkan untuk meninggalnya anak 4 orang? Apa ucapannya untuk orang yang meninggal anaknya 4 orang? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu. Nah, itu satu orang, bahkan kucing yang mati pun kita ucapkan seperti itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena tidak berat. Kalau 4 orang, mungkin orang berkata innalillah itu adalah ucapan standar. Tapi Khansa masih bisa dia mengatakan alhamdulillah allazi akramani, segala puji bagi Allah yang telah memuliakanku dengan 4 orang mati syahid. Kalau diucapkan di dalam dunia kita sekarang, itu mungkin beliau dikira gila, Bapak Ibu. Mati 4 anak mengucapkan alhamdulillah juga, itu luar biasa. Apa makanannya? Apa minumannya? Ini jangan-jangan cacingnya bukan seperti cacing kita, boleh jadi kawat, boleh jadi ini. Tapi itulah yang terbentuk. Kenapa bisa menjadi manusia tahan begitu? Ibadah-ibadah itu sudah membentuk dirinya. Jadi ketika dia kehilangan, dia cepat kembali kepada Allah. Sebab itu dia mampu memulangkannya dengan begitu tabah. Sekalipun untuk ukuran orang lain itu musibah yang amat berat, tapi beliau masih tetap bisa bersabar. Hadirin yang dimuliakan Allah, saya tidak melihat jam, jadi mohon nanti oh, ada tanda bunyi. Tadi saya lihat dari sana kemari nggak ada jam. Saya juga nggak pakai jam. Mau nengok ke belakang nggak nampak. Jadi kalau memang berbunyi, begitu berbunyi nanti berarti selesai. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketenangan jiwa inilah yang menjadi kemenangan orang-orang salat yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang tidak salat. Ada orang kaya tak salat, jiwanya tak tenang. Ada orang kaya yang salat, jiwanya tenang. Andai kata dia miskin sekalipun, jiwanya juga tenang. Kan intinya di hidup ini sebetulnya yang paling penting itu kan tenangnya, bukan soal banyaknya. Maka kalau kita tenang dengan kekayaan, ya alhamdulillah. Tapi kalau dengan kaya kita tak tenang, itu belum kaya namanya. Karena kita sibuk untuk memikirkan benda ini, bahkan tak sempat beristirahat. Hadirin yang dimuliakan Allah. Kemudian yang keempat, menangnya orang-orang yang menjaga salat itu dari lapangnya kehidupan yang dia miliki. Hidupnya aman, nyaman, penyakit tetap ada tapi kemudian sembuh, hutang tetap ada tapi kemudian bisa dibayar. Itu adalah ketenangan orang salat. Lihatlah di dalam kehidupan kita, kalau ada orang rajin salat, sekalipun rumahnya sederhana, tenang rumah itu. Dia dengan istrinya tenang, dia dengan anak-anaknya tenang. Setelah maghrib masih sempat mengaji. Nanti setelah itu makan mereka bersama. Apa lauknya? Ya, cuman sempode tapa. Cuma itu. Sederhana tetapi tenang begitu. Itulah hidup yang indah itu. Dan itu didatangkan oleh ibadah
salat. Pasti orang-orang yang salat itu akan ditenangkan oleh Allah kehidupannya. Maka kalau kita ingin mencari obat yang paling baik untuk ketenangan adalah melaksanakan ibadah salat ini. Semakin bagus tata cara pelaksanaan salat, maka kehidupan itu akan semakin tenang. Rasulullah itu sebetulnya punya beban yang sangat berat. Istrinya 9. Kita istri 1 saja sudah repot, apalagi istri 9. Kami nggak tahu Ustaz beratnya istri 9 itu, kecuali kalau kami coba. Ya kalau mau coba silahkan, cuman jangan 9, 4 cukup itu. Dia punya 9. 1 saja kita sudah merasa repot kadang-kadang, apalagi 9. 9 tonton, 9 rumahnya, 9 periuknya, 9 kulkasnya. Kalau ada kulkas di zaman Nabi itu. Ya untung tidak ada kulkas seperti kita sekarang. Kalau ada kulkas seperti kita sekarang, tentu 9 pula kulkasnya, 9 pula AC-nya, 9 pula rekening listriknya. Oh, itu luar biasa. Apa kerja Nabi? Apakah dia seorang bisnismen? Tidak. Dia seorang pendakwah. Apakah dia punya aset yang sangat banyak? Tidak. Bahkan ketika dia wafat, pakaian perangnya saja masih tergadai di dekat orang Yahudi karena dia meminjam makanan. Tanda makanan itu tak cukup. Lalu apa resepnya ketika beliau harus menghadapi 9 istri dengan 9 tuntutan kehidupan yang begitu hebat banyaknya? Beliau selalu lari kepada salat. Jadi melalui salat inilah beliau bisa mendidik keluarganya, mendidik istrinya, dan bahkan mendidik jiwanya dan mendidik kehidupannya. Jadi hidupnya tenang. Memang pernah istrinya berkumpul bersama, mereka meminta tambahan nafkah, itu pernah. Nabi kemudian tidak memberikan jawaban karena beliau tidak punya. Tapi sekali itu saja. Setelah turun ayat Al-Quran yang menjelaskan itu, akhirnya semuanya bisa tenang. Kalau kalian memang mau kehidupan yang lebih baik, kata Nabi, aku lepaskan kalian. Tapi kalau kalian ingin tetap bersamaku, aku pertahankan kalian. Kalian boleh pilih antara aku lepaskan atau aku pertahankan. Akhirnya mereka memilih untuk bertahan semuanya. Kami siap untuk bertahan. Bertahan dengan keadaan yang rumit, bertahan dengan keadaan yang berat, dan kita siap melalui ini. Akhirnya tuntutan itu tidak banyak, Bapak Ibu. Istrinya 9 tapi hidupnya tetap tenang. Masih bisa beliau berlari-lari bersama istrinya. Masih sempat beliau menonton permainan pedang di depan masjid. Masih sempat beliau bersenda gurau dan lain-lain sebagainya. Kehidupan yang indah. Dari mana dapatnya? Beliau selalu mengatakan kepada Bilal, mari kita salat, tenangkan hati kita dengan ibadah salat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kelima, suksesnya orang-orang yang salat ini adalah sukses akhirat, dan inilah sukses yang terbesar, yang tidak bisa diukur kadarnya, juga tidak bisa ditimbang beratnya. Kenapa kita katakan sukses terbesar? Orang salat itu kelak menjadi ibadah kunci yang akan mengatasi ibadah-ibadah yang lain. Maka kata Nabi, awalu ma yuhasabu bihi al-abdu yaumal qiyamah as-salat. Dari sekian banyak amal ibadah hamba, yang pertama Allah periksa nanti adalah ibadah salatnya, bukan ibadah hajinya. Walaupun haji itu berat, bayarannya mahal, pergi pulang belum tentu selamat, tetap saja itu di bawah salat. Allah tidak akan memprosesnya sampai salat itu diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah salat ini diperiksa bagus, maka yang lain-lainnya itu akan diringankan. Artinya salat itu menjadi proses kunci. Kalau kunci kita sudah dapat di hari akhirat, maka akan nyaman. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita nanti ditimbang, lalu kemudian dikelompok-kelompokkan, ada
kelompok Nabi Musa, ada kelompok Nabi Adam. Setiap umat akan berkelompok dengan nabinya sendiri. Maka mulailah manusia itu digiring melewati jembatan yang kita sebut dengan sirat. Jembatan itu di bawahnya ada api, dan tidak semua orang melihatnya dalam bentuk yang sama. Ada yang melihat jembatan itu seolah-olah kecil, ada juga orang yang melihatnya besar. Hingga ada orang yang berjalan di situ ngesot, ada orang yang berjalan merangkak, ada yang belum ngapa-ngapain sudah jatuh. Tapi ada juga orang yang bergerak dengan cepat, ada yang berjalan seperti kuda lari, dan ada juga yang terbang seperti burung, bahkan ada yang melaju secepat kilat. Itu yang membuat kita begitu seperti apa? Apa faktornya yang bisa menyebabkan manusia itu bisa lewat secepat itu di situ? Dalam satu ayat surah Al-Hadid ada Allah sebutkan, yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a. Hari itu engkau akan melihat orang-orang beriman itu yas'a. Yas'a itu sa'i. Kalau di haji kita lihat sa'i itu berlari-lari sekecil, orang-orang beriman itu nanti akan berlari-lari di situ. Saat orang tidak bisa berjalan karena gelap, orang beriman akan lari. Orang beriman yang mana dan apa penyebabnya? Karena ada cahaya di tangan mereka. Dengan cahaya itu jalannya terang, sehingga mereka bisa berjalan dengan cepat. Pertanyaannya, yang menyebabkan mereka dapat cahaya itu apa? Dalam satu hadis Nabi pernah berkata begini, basyiril masya'in fil zulam. Beritahukan kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan di malam gelap, bi anna lahu nur tam yaumal qiyamah, bahwa nanti mereka di hari kiamat akan mendapatkan cahaya yang sempurna. Jadi nampaknya penyebab orang-orang nanti mendapat cahaya di hari akhirat itu salah satunya adalah berjalan di malam gelap. Kemana? Ke masjid. Kalau berjalannya ke tempat minum kopi, itu nggak masuk. Itu hutang yang dapat itu. Tapi kalau dia berjalan ke tempat salat, berjalannya itu saja, itu sudah mendatangkan cahaya kelak di hari kiamat. Karena itu boleh jadi orang-orang tua kita dulu, sekalipun musolah jauh, masjid jauh, kan jauh-jauh dulu Bapak Ibu. Sekarang yang banyak. Dulu jauh-jauh. Lampu tidak ada, tapi mereka selalu pergi hanya dengan bermodalkan, dalam bahasa Inggrisnya, suluh. Tentu suluh nak, tentu tanya. Itu bahasa Inggris itu. Kalau tidak percaya tengok dalam kamus. Su dan luo. Diambil daun kelapa kering, diikat, lalu dibakar, kibas-kibas. Kadang-kadang apinya muncul, kalau sudah kecil ya kecil, habis. Kalau tidak, obor. Dipotong bambu, letakkan di situ minyak tanah, kemudian kasih serabut kelapa. Itu yang dibakar. Nggak nampak seperti sekarang, tapi mereka sampai ke tempat sholat. Apa yang mereka harapkan? Cahaya kelak di hari akhirat. Jadi kemenangan ini kemenangan yang sejati. Kalau kemenangan-kemenangan dunia itu masih kemenangan semu. Sukses dunia, sukses semu. Tapi kalau sudah bisa melewati sirat tadi itu, lalu kemudian masuk ke dalam surga, itulah yang disebut dengan kemenangan yang benar-benar nyata. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang Allah selamatkan dari api neraka, lalu kemudian dia masuk ke dalam surga, itulah yang disebut dengan kemenangan yang nyata. Jadi kalau kita lihat orang sekarang sukses, itu belum sukses betul itu. Masih ada satu kesuksesan yang menjadi ujian di akhirat, nanti sukses apa tidak. Walaupun kita lihat sekarang nih begitu hebat karirnya, mantap harta bendanya, masih ada satu ujian berat yang harus dilalui, yaitu di akhirat. Orang-orang yang selalu menjaga salatnya,
Allah menjamin sukses mereka nanti di hari akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang lain berkaitan dengan tema ini silahkan kita pertanyakan nanti setelah kita melaksanakan sholat isya dalam beberapa waktu. Untuk ini mungkin cukup sekian. Kalau ada yang kurang saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.